Aduh, face gue copot. Yaudah. Hai, welcome back to my channel. Apa kabar? Pertama-tama gue pengen ngucapin makasih buat teman-teman yang udah ikutan giveaway yang gue adain di Facebook maupun Instagram yang tanggal 31 lalu baru aja ditutup. Kemudian kita juga udah dengar pengumumannya ya, siapa-siapa aja pemenangnya. Di video kali ini gue bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dilemparkan oleh para pemenang. Jujur pas milih pemenang giveaway kemarin, gue sedikit kesulitan apalagi untuk poster Kaito Kid, karena itu pesertanya banyak banget yang pengen punya itu poster maling. Fansnya Kaito Kid ternyata memang banyak banget ya, tapi perlu diingat loh saudara-saudara, kalau Kaito Kid itu di Detektif Conan hanya seorang cameo, hanya seorang maling tamu. Nggak apa-apa. Tapi dengan banyaknya yang memilih Kaito Kid, itu artinya karakter Kaito Kid itu sendiri punya tempat yang spesial ya di hati para fans Detektif Conan. Dan buat kamu-kamu mungkin yang belum tahu, kalau Kaito Kid sendiri punya serial ya. Buat fans Kaito Kid yang belum tahu, kalian juga harus baca loh Magic Kaito karangan Aoyama Gosho juga, dan itu diterbitkan sebelum Detektif Conan. Ya, baru Cang. Oke, pertanyaan pertama yang bakalan gue jawab ini dari Shinran Aiko. Jadi kamu sukanya yang mana? Shinichi sama Ran, terus Ai-nya sama Conan. Tapi Conan sama Shinichi kan itu satu orang. Dia nanya, sejak kapan suka nge-cosplay dan motivasinya apa? Terus selama ikut event cosplay, hal apa yang membuat Kak Rega gak bakalan ngelupain? Gue mulai cosplay itu sekitar 2008. Awalnya cuma ikut-ikutan, karena gue dikenalin sama senior gue di komunitas di kota asal. Dia itu cosplayer spesialis Gothic Lolita. Gue ngerasa kayak, wah menarik nih. Gue iseng pengen nyobain, haruskah sebuah karakter? Karena waktu itu gue kalau nggak salah baru tamat SMA, ya masih sekolah, belum menghasilkan uang sendiri, tapi gue tertarik ingin mencoba sesuatu yang baru. Terus dia bilang, enggak kok, lu bisa nyobain bikin original karakter. Lu mungkin dandan ala-ala Gothic atau ala-ala Lolita atau ala-ala visual kayak oke. Di situ gue kayak ngerasa, wah ternyata menarik juga menjadi sebuah karakter yang berbeda dari diri pribadi kita sendiri gitu. Sesudahnya nekat untuk turun jadi L. Lauliet dari Death Note. Apa ya, dengan modal hanya dengan kaos oblong, rambut asli karena gue memang dari dulu biasa rambut pendek, sama celana jeans gembel, celana jeans belel, sepatu Converse yang diinjak di bagian belakang, ya selesai gitu. Zaman-zaman itu karena di kota asal gue itu sangat sedikit yang cosplay, penerimaannya amat sangat luar biasa. Dan jujur gara-gara itu gue ketagihan cosplay sih. Sesudah itu gue berusaha untuk memperbaiki mulai dari kostum. Gue mulai serius bikin kostum karena gue nggak bisa jahit, jadi gue upahin ke tukang jahit. Terus gue belajar makeup dan lain-lain. Dan pastinya sih gue terbiasa untuk memilih karakter yang emang gue sukai gitu. Hal yang paling nggak dilupain ketika karakter yang gue cosplaykan itu dikenal orang, itu bagi gue sebuah penghargaan tersendiri. Artinya gue sukses cosplayin karakter itu gitu. Terus satu lagi, setiap gender gue dipertanyakan. 95% karakter yang gue cosplayin itu adalah karakter laki-laki. Jadi ketika gue ketemu orang baru di event, entah itu normis, entah itu cosplayer yang belum mengenal gue, dan ketika mereka mengira gue adalah seorang laki-laki, itu adalah kebanggaan tersendiri di diri gue. Berarti gue berhasil memerankan karakter laki-laki. Dan gue minta maaf banget buat teman-teman gue yang waktu itu tertipu kalau gue seorang laki-laki. Maaf ya guys. Tapi sekarang udah pada tahu kan kalau gue tuh sebenarnya ya begini.
Apa? Pertanyaan dari Fitria Marcelina. Dia nanya episode movie keberapa yang paling disukai dan paling berkesan menurut Karega dari serial movie Detektif Conan. Kalau untuk movie sendiri ya, sampai sekarang masih suka banget sama movie keenamnya Detektif Conan yang The Phantom of Baker Street. Di situ kan ceritanya Conan masuk ke dunia game, terkurung di sana dan harus memecahkan kasus di game tersebut agar dia dan teman-teman beserta sekitar 50, totalnya 50 orang peserta yang mengikuti teaser dari game tersebut agar selamat dan nggak mati. Dengan background story game itu adalah si Conan berada di universe-nya Sherlock Holmes. Nah, di sana dia harus mencari Sherlock Holmes karena game ini kerjasama antara perusahaan tersebut bersama Profesor Agatha dan ayahnya Conan sendiri, Yusaku Kudo. Visualisasi dari Dr. Watson dan Sherlock Holmes itu sendiri adalah Yusaku dan Profesor Agatha. Kemudian Irene Adler sendiri visualisasi yang digambarkan adalah Yukiko Kudo alias ibunya Shinichi sendiri gitu. Gue merasa kayak wah. Kalau The Phantom of Baker Street ini kan memang udah lama banget ya, 2010. Kalau untuk yang movie-movie sekarang yang baru-baru itu gue suka banget sama The Crimson Love Letter, karena The Crimson Love Letter ini membahas soal kisah cintanya Heiji. Apalagi di Crimson Love Letter ini ada adegan yang sama yang pernah terjadi di Pulau Bikuni, kasus di Pulau Bikuni ketika Kazuha mau menjatuhkan diri ke jurang. Jujur gue ketika nonton movie itu gue di bioskop langsung teriak-teriak wah, karena gue hafal kalimatnya. Terus satu lagi kenapa gue suka banget sama Crimson Love Letter, di situ ada karakter bernama Iori Muga, seorang butler dari Momiji, cewek yang katanya tunangannya Heiji. Dan Iori Muga itu diisi suaranya oleh Ono Daisuke. Gue suka banget sama Ono Daisuke soalnya karena Ono Daisuke itu seiyunya Shizuo, seiyunya Midorima, seiyunya Erwin Smith, dan 3 nama yang gue sebut tadi. Juga karakter-karakter yang gue suka banget. Oke, next pertanyaan EA-nya Gilgamesh Kun. Pernah nggak janjian untuk couple cosplay Detektif Conan? Kalau boleh tahu event apa aja? Dari 2017 ya kalau nggak salah cosplay Detektif Conan. Rata-rata sih kalau misalkan turun cosplay, kalau ada yang mau janjian cosplay Detektif Conan bareng, gue sih oke aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, gue oke juga kalau turun sendiri. Yang berkesan itu pas janjian cosplay Detektif Conan itu di Enichisai 2019, trio whisky akhirnya terwujudkan. Jadi ada bourbon, rye, dan scotch. Yeay. Ya, terus kita turun di Enichisai Day 1. Lanjutan pertanyaan dari Gilgamesh Kun. Menurutmu siapa anggota organisasi hitam yang menyamar dan hidup seperti orang biasa? Apakah mereka mengincar Conan atau hal lain atau bahkan justru melindungi Conan? Kalau nanya soal siapa anggota organisasi hitam yang menyamar dan hidup seperti orang lain, tidak lain tidak bukan adalah lelaki yang digila-gilai para wanita 5-7 tahun belakangan ini, Amuro Toru. Amuro Toru sendiri adalah salah satu member organisasi hitam yang hidup seolah-olah seperti orang biasa. Pelayan Poirot, jago masak, terus murid dari Kogoro Mouri, malahan dia yang bayar Kogoro Mouri. Padahal sendirinya adalah double agent dari Black Organization dan juga agent dari PSB. PSB sendiri adalah sebuah divisi yang berdiri sendiri secara independen di Departemen Kepolisian Tokyo. Dan mereka juga menjalankan misi-misi rahasia, salah satunya juga menyusup
ke organisasi hitam. Beberapa member PSB sendiri yang menyusup ke organisasi hitam itu ada Amuro dan almarhum Scotch. Almarhum, iya. Terus apakah mereka ngincar Conan ya? Kalau mereka ngincar Conan, maksudnya ini ditujukan ke organisasi hitam yang nyamar ya. Mereka sendiri punya tujuan sendiri sih. Tapi kalau misalnya mereka tahu kalau Conan itu adalah Shinichi yang mengecil, pastinya mereka ngincar Conan. Tapi kalau untuk Amuro sendiri karena dia agen ganda, maybe no. Kalau bisa dibilang melindungi Conan, sebenarnya juga selama Conan gak ikut campur urusan mereka juga gak punya kewajiban untuk melindungi Conan. Jadi mereka punya misi sendiri, Conan juga punya misi sendiri. Yang ngelindungin Conan satu-satunya di BO cuma Vermouth, karena berbagai faktor di masa lalu. Oke, next pertanyaan dari Sayaka Nakano. Ada plan cosplay karakter Meitantei Conan apa lagi selain Subaru, Akai, dan Heiji? Kalau bisa dibilang ya, gue udah pernah ngosplayin karakter-karakter Conan itu selain Subaru, Akai, Heiji, Saguro Hakuba. Saguro Hakuba itu sebenarnya cameo juga di Detektif Conan, tapi kalau di Meiji Kaito dia adalah rivalnya Kaito Kid. Kalau Kaito Kid itu maling, Saguro Hakuba itu adalah detektif SMA. Gue memang ada plan untuk cosplayin Saguro Hakuba tapi kayaknya gue pengen bikin kostum ininya dulu, kostum detektif. Coat ala Sherlock Holmes. Nah, apalagi ya? Gue memang cosplayin Mary Sarah, mamahnya Akai sendiri. Terus juga gue ada plan untuk cosplayin Sarah juga. Oh iya, gue juga udah pernah cosplayin Makoto Kyogoku, pacarnya Sonoko. Gue ada plan untuk cosplayin maybe kalau nggak Yusaku Kudo, Toichi Kuroba gitu, atau Jin, Jodie Starling. Kita lihat aja nanti. Terus masih ngelanjutin pertanyaan saya, Kak. Sebenarnya udah berapa lama suka sama fandom ini? Pernah coba roleplay nggak pas lagi hype-hypenya series ini? Kalau berapa lama suka sama fandom ini? Gue suka sama fandom ini tuh sejak kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu berarti tahun tahun 99. Udah ngebaca Conan gitu. Pernah coba roleplay nggak pas lagi hype-hypenya series ini? Sayangnya gue nggak tahu ya gue nge-roleplay itu saat lagi hype apa enggak. Tapi dulu gue pernah nge-roleplayin karakter di Detektif Conan ini ketika gue menemukan ada yang nge-roleplayin karakter lain dari Detektif Conan juga, makanya gue ikutan. Tapi karena pada dasarnya gue bukan pemain roleplay, jadi sedikit banyak mungkin gue nggak tahu juga caranya bermain roleplay, dan ya begitulah, akhirnya tidak bertahan lama. Dan gue nggak tahu sih itu tuh maksudnya di situ waktu lagi hype apa enggak, karena bagi gue kalau gue suka random ya udah suka aja, kalau orang lagi nge-hype juga ya gue nggak peduli banget sih. Pertanyaan selanjutnya ini dari detektif.conan_OFFC. Ini dari Instagram. Dia nanya, kalau misalkan karakter Akai nggak dibuat sama Aoyama Gosho, gimana tanggapan dan perasaan kakak? Jangan. Ada dong, harus ada, karena ada, makanya ada. Tapi semisal nggak ada Akai. Semisal nih nggak ada Akai, gue mungkin bakalan lebih suka sama, maaf ya, Yusaku Kudo. Dan mungkin juga gue bakalan suka sama Inspektur Ayano Koji Fumimaro yang muncul di salah satu movie Detektif Conan, dan juga sekarang dapat jatah canon. Gue mungkin bakalan suka sama dia, terus sama Yusaku. Tapi karena gading itu kan kalau nggak ada Akai ya, kalau nggak ada dia, karena Akainya ada, jadi saya sukanya Akai. Kemarin pas Akai mati juga gue berpaling ke Subaru, dan ternyata Subaru itu Akai. Berarti ya gue tidak meninggalkan suamiku. Aduh, jangan nangis nih.
Untungnya kayaknya ada kan. Last question dari Iruma Twisleaf. Katanya pertanyaan ini rada halu, nggak apa-apa ya. Mengesampingkan kesesuaian seperti tai yang berwarna kembang telon, gimana? Jika Poirot Cafe seperti di USJ, Universal Studio Japan, ya Universal Studio Japan, kalau akan diadakan lebih mirip nih, seandainya Poirot Cafe di USJ ya mengontrak salah satu kucing kesayangan gua sebagai kucing maskot penerima tamu, siapa yang diizinkan? Deadline, micin, atau cuan? Jadi gue sebenarnya punya 3 kucing. Yang ini Mimi, cewek. Umurnya berapa Mimi? 9 bulan. 9 apa 10 Mimi? Oh udah 10 ya bulan ini ya? Iya, udah 10 ya? Udah 10. Dia baru di steril. Iya, dia paling cerewet karena cewek ya Mimi ya. Terus yang ini namanya Cuan. Ya Cuan? Ini Cuan. Umurnya berapa Cuan? Sebulan di bawah Mimi ya. 9 berarti ya. 9 bulan. Dia jantan. Bijinya belum di bumi hanguskan. Iya nak? Dia ke situ dulu. Oke, dia nggak mau. Terus yang paling tua itu ini, Dedek. Deadline, Dedek. Ini yang paling tua, yang paling gendut juga, yang paling lama bareng aku, si Oren. Tapi nggak barbar. Iya dek. Yang mana yang bakalan gue izinin buat maskot penerima tamu kalau ada cafe Conan ya, yang kayak USJ. Maybe bakalan gue izinin tuh Dedek deh. Deadline. Soalnya Dede itu udah terbiasa sama manusia. Ya, karena dari kecil memang gue pernah seminggu atau 2 minggu miara dia di kantor, jadi dia udah terbiasa dengan banyaknya manusia. Jadi kalau ada manusia dia nggak takut, malah nyamperin. Kalau jadi maskot penerima tamu kayaknya Deadline lebih cocok deh. Soalnya Micin sama Cuan itu anak hiki, takut sama orang, takut sama orang baru. Oke, karena pertanyaan terakhir sudah dijawab, buat kamu yang udah dengerin sampai akhir, terima kasih banyak. Juga buat yang udah ngasih pertanyaan ke gue, terima kasih banyak. Doakan saja rezeki gue lancar, gue bakalan ngadain giveaway kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Amin. Jadi kalau misalkan di kali ini kalian gak menang, mungkin di giveaway kedua bisa ada kesempatan baru, ada kesempatan lagi. Mungkin di giveaway kedua ada kesempatan lagi. Oke. Akhir kata, gue pamit. Bye-bye.